pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bangsa besar harus mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Tidak ada bangsa yang merdeka kalau tidak bisa produksi pangannya sendiri. Itulah semangat yang kini diwujudkan melalui program Swasembada Pangan Nasional, sebuah langkah strategis menuju kemandirian dan ketahanan pangan Indonesia. Dilantik pada Oktober 2024, pemerintahan Prabowo menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama dalam program Astacita dan RPJMN 2025-2029. Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Melalui Kementerian Pertanian, fokus diarahkan pada peningkatan produksi komoditas pokok, beras, jagung, kedelai, bawang, serta penguatan infrastruktur seperti irigasi, pompanisasi, dan konversi lahan produktif. Tahun 2025, pemerintah mengalokasikan Rp23,61 triliun untuk mendorong swasembada beras. Dana besar yang digerakkan untuk mencetak sawah baru, mengoptimalkan lahan tidur, dan memperkuat sistem air pertanian. Langkah besar ini menandai awal baru bagi kemandirian pangan Indonesia. Hasilnya mulai terlihat. Data menunjukkan produksi gabah kering giling atau GKG di awal tahun 2025 mencapai angka tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Kementerian Pertanian bahkan optimistis, tahun ini Indonesia tidak akan melakukan impor beras umum karena stok nasional dinilai aman. Untuk komoditas jagung, peningkatannya lebih mencolok lagi. Dalam kuartal pertama 2025, produksi naik hampir 50% dibanding tahun sebelumnya. Bukti nyata bahwa kebijakan benih unggul, pupuk, dan perluasan lahan tanam mulai memberikan hasil signifikan. Kita sedang menuju swasembada pangan. Sebentar lagi kita bisa dengan gagah menatap muka dunia dan menatap muka anak-anak kita. Kita sudah bisa mengatakan, ya, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Pemerintah menargetkan swasembada jagung akan tercapai paling lambat tahun 2026. Selain peningkatan hasil panen, pemerintah juga memperkuat fondasi, pembangunan irigasi, pompanisasi, serta kerjasama teknis dengan JIKA Jepang untuk memastikan strategi dan pengawasan berjalan efektif. Semua langkah ini menjadi bukti komitmen serius menuju Indonesia yang mandiri pangan. Namun, perjalanan menuju swasembada belum sepenuhnya mulus. Masih ada tantangan besar yang harus dihadapi. Produksi kedelai misalnya, masih jauh dari kebutuhan nasional. Dari total kebutuhan hampir 3 juta ton per tahun, produksi lokal baru memenuhi sebagian kecil. Impor bawang, gula, dan daging pun masih cukup besar. Di sisi lain, perubahan iklim dan cuaca ekstrim seperti El Nino juga kerap mengganggu musim tanam dan pasokan air. Belum lagi persoalan infrastruktur logistik dan irigasi, serta koordinasi antar lembaga yang perlu terus diperkuat agar anggaran besar benar-benar berdampak nyata di lapangan. Meski begitu, arah kebijakan tetap jelas dan konsisten. Dengan kepemimpinan yang kuat, dukungan anggaran besar, serta inovasi teknologi dan pengawasan yang ketat, Indonesia kini berada di jalur yang tepat. Indonesia tidak hanya swasembada pangan, Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Program Brigade Pangan, pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementan, serta pemanfaatan benih unggul dan sistem irigasi modern menjadi fondasi untuk menjaga produktivitas. Kerjasama internasional termasuk dengan JIKA membantu memperkuat perencanaan dan evaluasi agar setiap langkah kebijakan berbasis data dan hasil nyata. Ke depan ada beberapa hal yang menjadi kunci keberlanjutan. Pertama, fokus memperkuat komoditas yang masih lemah seperti kedelai dan bawang dengan riset, insentif petani, dan jaminan pasar. Kedua, mempercepat pembangunan irigasi dan infrastruktur pertanian, khususnya di daerah rawan kekeringan. Ketiga, meningkatkan rantai logistik dan fasilitas penyimpanan agar hasil panen tidak terbuang sia-sia. Dan yang tak kalah penting,
menjaga stabilitas harga pangan agar petani dan masyarakat sama-sama sejahtera. Kebijakan pertanian juga harus selaras dengan pelestarian lingkungan. Swasembada pangan sejati tidak boleh mengorbankan alam. Karena kemandirian pangan yang berkelanjutan hanya bisa terwujud jika manusia dan alam berjalan seimbang. Hari ini, Indonesia sedang menapaki jalan besar menuju kedaulatan pangan. Beras dan jagung telah menunjukkan hasil yang membanggakan. Kini saatnya memperkuat sektor lain agar seluruh rakyat bisa merasakan manfaatnya. Dengan komitmen kepemimpinan nasional, sinergi antar instansi dan semangat para petani di seluruh negeri, program swasembada pangan di era Presiden Prabowo Subianto bukan sekedar mimpi, tetapi langkah nyata menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan berdaulat.